warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM 203210051. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baik, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas etika manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Dengan judul buku Etika Komunikasi Islam dengan nama pengarang dan pengantar yaitu Dr. Haji Tata Taufik dan Profesor Dr. Haji Muhammad MSI. Nomor ISBN 976 979 076 2053 dan diterbitkan oleh CV Pustaka Setia pada tahun Januari 2012. Buku ini dicetak untuk pertama. Adapun jumlah halaman buku ini yaitu 269. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nursima, yaitu yang C, pendapat ulama tentang komunikasi. Pendapat ulama tentang komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menelusuri tradisi pesan dan media. Yang kedua, pendapat ulama kontemporer. D. Pendapat ulama tentang komunikasi. Menelusuri tradisi pesan dan media. Para ulama mulai sejak masa sahabat sampai tabi'in menyadari pentingnya penulisan ilmu, terutama Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia menjadi musuh atas apa yang tidak ia ketahui. Inilah kaidah informasi yang ditawarkan Ali. Betapa pentingnya informasi supaya tidak memusuhi apa yang tidak seharusnya dimusuhi. Umar ibnu Al-Khattab juga memiliki pernyataan yang berhubungan dengan tindakan menutupi aib diri sendiri yang bisa dihubungkan dengan kaidah news dalam Islam. Riwayat lain dari Muhammad ibnu Syihab bahwa Umar berkata, "Jangan memperhatikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Jauhilah musuhmu dan hati-hatilah terhadap temanmu, kecuali yang terpercaya. Karena orang yang terpercaya dari suatu kaum tidak ada bandingannya." Dua, pendapat ulama kontemporer. Taufik Yusuf mencoba menghubungkan antara dakwah dengan komunikasi. Menurutnya, ilmu komunikasi saat ini telah mencapai kemajuan besar dalam studi dan analisis terhadap berbagai dimensi manusia dan kehidupannya. Dimensi kejiwaan, minat dan kecenderungan manusia, tradisi dan kebiasaan yang berlaku, pemikiran dan sarana-sarana yang bermanfaat untuk menekankan pengaruh komunikasi terhadap diri manusia. Beberapa studi juga telah dilakukan untuk mengetahui dampak dari pengaruh komunikasi terhadap kelompok kecil, kelompok profesi, dan kelompok buruh yang ada pada masyarakat. Dengan studi tersebut memungkinkan dibuatkan format gaya tertentu yang sesuai dengan minat dan kebutuhan bagi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, dengan cara dan gaya komunikasi yang sesuai dengan pandangan dan pemikiran hidup mereka. Akan tetapi hasil studi tersebut belum dimanfaatkan untuk melakukan studi dalam bidang dakwah Islam yang memungkinkan melahirkan berbagai pendekatan dakwah Islamiyah. D. Dakwah komunikasi. Dakwah komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Dakwah sebagai komunikasi Islam, 2. Tabligh sebagai informasi, 3. Amar ma'ruf nahi munkar sebagai change and development, 4. Akhlak hasanah sebagai wisdom atau etik. Adapun penjelasannya yaitu 1. Dakwah sebagai komunikasi Islam. Dalam term Islam ditemukan beberapa istilah yang erat dengan term-term ilmu komunikasi. Di antara term tersebut adalah dakwah, tabligh, dan amar ma'ruf nahi munkar. Berbagai term tersebut kerap muncul dalam pembicaraan komunikasi Islam yang dikemukakan oleh Hamid Maulana. Dalam kajian komunikasi Islam, Bakti mencoba menghubungkan antara dakwah dengan komunikasi. Menurutnya, komunikasi dalam pandangan Islam adalah dakwah. Dalam hal ini, Bakti masih menggunakan kata dakwah dan tabligh secara bergantian, belum memberikan pemisahan secara jelas antara keduanya.
Selanjutnya, Bakti mengislamkan istilah-istilah komunikasi model Thayer. Reference group ia artikan dengan konsep ummah, learning and change, dihubungkan dengan tolabul ilmi farid halal ala kulli muslimin. Kedua, tablik sebagai informasi. Informasi merupakan elemen dasar komunikasi dan salah satu dari 4 fungsi komunikasi yang dikenal. Berbagai keputusan yang diambil manusia dalam menentukan langkah kehidupannya bersandar pada informasi yang dimilikinya, baik tentang dirinya, lingkungan sekelilingnya. Informasi berhubungan dengan pesan, dikirim atau diterima, dan berhubungan juga makna yang diterima. Ketika message atau pesan yang diterima tidak memberi makna baru karena pesan tersebut sudah diketahui sebelumnya, orang akan mengatakan bahwa tidak ada informasi. 3. Amar ma'ruf nahi mungkar sebagai change and development. Kata nahi mungkar bukan suatu yang asing, bahkan sering menjadi program pada suatu kegiatan tujuan organisasi tertentu. Ada baiknya kita mengenal istilah tersebut secara baik. Dengan pengertian bahasa di atas, dapat dipahami bahwa nahi mungkar berarti suatu tindakan mencegah atau melarang sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang melakukan tindakan nahi mungkar, harus dilihat juga kemampuan yang dimiliki, sasaran yang dituju dengan segala sosial dan emosional, kultural, dan historis yang mengitari sasaran tersebut. Dari sudut pemilihan kata, dapat dilihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan kata yukhayir. Menurut penulis, pemilihan kata tersebut tidak sembarangan. Kata mengubah berarti berhadapan langsung dengan aktivitas yang sedang terjadi dan mengharapkan perubahan saat itu, semacam usaha atau tindakan pelurusan satu perbuatan yang sedang terjadi. 4. Akhlak hasanah sebagai wisdom atau etik. Kata wisdom, jika dilihat pada medan maknanya berkaitan erat dengan religion, moral dan etik, sosial, experience, knowledge, dan behavior. Ibnu Manzur menyebutkan beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan khuluq, yang artinya yaitu adalah akhlak. Apabila hadis tadi dipahami, pengertian akhlak sebagai tradisi baik atau perilaku sosial yang berlaku berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada pengalaman, serta kata-kata bijak yang terlontar dari para pemuka suatu masyarakat, mendekati istilah wisdom dalam tradisi sosial barat. Sampai di sini, permasalahan sekitar tren komunikasi Islam dapat diselesaikan. Dengan tegas dapat dikatakan bahwa tren dakwah dalam Islam berarti komunikasi dalam kajian ilmu sosial. Perbandingan antara komunikasi Islam dan Barat. Beberapa pembahasan di awal memperlihatkan bahwa komunikasi Islam dan Barat memiliki banyak kesamaan dan perbedaan. Menurut Andi Muiz, perbedaan hanya terletak pada landasan filosofis dan etik. Jika dikaji secara lebih mendalam, ternyata perbedaan itu tidak sesederhana seperti yang digambarkan Muiz, karena berhubungan dengan selain landasan ontologis dan etik, juga berhubungan dengan konsep sosial yang dianut masyarakat Muslim. Untuk melihat perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi filosofis dan etik, sisi historis dan sisi sosial komunikasi. Masalah-masalah lain seperti sisi tujuan dan psikologis, serta produksi pengawasan. Bahkan Muhammad As-Siddiqi menyatakan bahwa kajian komunikasi sebenarnya merupakan masalah-masalah praktik komunikasi daripada masalah filosofis. Pada bagian pendahuluan, penulis mengembangkan kerangka komunikasi yang dibuat oleh Laswell yang kemudian dikembangkan oleh Lee Thayer. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.